Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar. Sudah sarapan hari ini? Uh, Tentu enak sekali ya Pak ya. Sarapan yang dibuatkan istri Bapak. Ya, Alhamdulillah kalau gitu Pak. Nah, bagaimana nih kabarnya Pak Fajar hari ini? Saya kabarnya Alhamdulillah sangat sehat Pak. Alhamdulillah Allah selalu memberikan saya kesehatan yang berkah sekali. Iya nih Pak Fajar. Jadi begini, saya itu ingin sharing dengan Pak Fajar ya. Saya itu ada permasalahan nih Pak terkait salah satu peserta didik saya di kelas. Nah, barangkali nanti saya bisa dibantu dalam pemecahannya Pak. Jadi gini, terkait dengan siswa saya, ada salah satu murid saya. Nah, sepertinya dia itu hiperaktif gitu loh, Pak. Jadi dia itu eh, bukan termasuk anak yang nakal, bukan anak yang bodoh juga, bukan. Cuma kalau di kelas dia itu sering banget kehilangan fokus belajarnya ketika saya mengajar di kelas. Nah, yang kemudian malah ngajak ngobrol teman-temannya. Jadi, teman-temannya itu kan otomatis terganggu ya, Pak. Karena awalnya sudah fokus, memperhatikan saya di kelas, menerangkan dengan adanya dia mengajak teman tersebut jadi terganggu temannya. Nah, dia itu juga sering banget ngobrol di momen yang tidak tepat. Nah, saya pada saat itu sedang menjelaskan dan dia asik ngobrol dengan temannya. Nah, dia itu suka jalan-jalan juga Pak di kelas saat saya menerangkan di depan kelas. Nah, jadi dia itu nggak bisa anteng begitu seperti anak yang kelebihan energi gitu. Nah, saya juga bingung nih mau diapakan anak seperti itu, Pak. Betul. Iya, mungkin iya, betul sekali Pak seperti itu. Jadi saya itu mengharapkan dari sharing ini kira-kira saya ingin bisa diberi sebuah solusi yang mana bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan harapan di kemudian hari dia itu tidak mengganggu teman-temannya yang sedang fokus belajar, Pak. Iya, betul, Pak. Tentunya saya ingin membantu murid saya agar di kemudian hari tidak mengganggu dan menemukan fokus serta tujuan belajarnya sendiri, Pak.
Jadi menurut saya ya Pak ya ini, murid yang memiliki kesadaran diri yang baik adalah murid yang paham posisi dia saat itu. Jadi seharusnya sadar apa yang harus dilakukan saat itu dan apa yang tidak boleh dilakukan saat itu. Nah, kemudian satu lagi, Pak, indikatornya adalah dia bisa fokus melaksanakan apa yang ada di hadapannya. Jadi hal-hal yang pernah saya lakukan ketika siswa saya melakukan kegiatan yang tidak sesuai, yaitu saya mengingatkan, kemudian saya nasihati dan saya jelaskan, kamu nih mengganggu temannya loh, saya berkata seperti itu. Nah, saya juga menjelaskan seharusnya tidak boleh nak seperti itu. Tetapi di lain hari, hal tersebut itu ternyata terulang lagi, Pak. Dia itu seperti tidak punya rasa bersalah. Jadi dia mengulangi lagi dan lagi. Padahal sampai saya coba untuk menunjuk dia menjadi ketua kelas yang tujuannya agar dia memiliki sebuah tanggung jawab sehingga bisa menjadi rem bagi dia agar menghindari perilaku tersebut. Tetapi ternyata belum mampu, belum bisa merubah dia. Nah, bahkan dampaknya itu belum terlihat secara signifikan. Seperti itu, Pak. Gitu. Jadi apa yang bisa saya integrasikan dalam pembelajaran sosial emosional begitu, Pak? Jadi menurut saya sangat penting ya, Pak. Kita perlu mengintegrasikan pembelajaran eh, KSE agar anak ini memiliki kesadaran diri seperti apa yang saya harapkan. Nah, agar dirinya bisa memahami dan bisa memposisikan dirinya saat ini dan di waktu yang tepat untuk membentuk manajemen dirinya. Seperti itu, Pak. Apalagi ya, Pak? Saya oh iya, saya kan belum pernah memanggil anak tersebut secara empat mata. Nah, mungkin
Di lain hari saya akan memanggil anak tersebut dan menerapkan segitiga restitusi. Mungkin seperti itu, Pak. Saya pikir agar kita coba untuk menstabilkan identitasnya dia dari kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, harapannya agar dia menyadari akan kesalahannya dan bisa memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya tanpa merasa dirinya merasa disalahkan. Oh iya Pak, saya baru kepikiran lagi nih. Nah, tentang kalau dilihat dari fisiknya ya Pak, dia kan sepertinya memiliki energi yang berlebihan. Jadi, dia itu seperti cenderung memiliki gaya belajar yang kinestetik. Nah, oleh karena itu kan bisa saya mungkin akan mencoba untuk menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya saya akan mencoba untuk membuat siswa tersebut lebih aktif dalam pergerakan-pergerakannya. Jadi itu nanti untuk mengantisipasi energi berlebihannya yang dimiliki dia. Seperti itu, Pak. Jadi begini, Pak, selama ini kan saya itu belum terlalu maksimal dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selama ini saya itu lebih sering untuk memfasilitasi anak-anak yang cenderung memiliki gaya belajar auditori dan visual. Nah, saya pikir untuk lebih banyak lagi menerapkan pembelajaran praktikum, pembelajaran yang terintegrasi dengan permainan-permainan atau bisa juga menerapkan pembelajaran di luar seperti jelajah lingkungan dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Ya, betul seperti itu, Pak, nantinya. Saya kira yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini mungkin alternatif yang terakhir tadi, Pak. Jadi saya harus secepat mungkin menyusun kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi murid saya yang cenderung memiliki gaya belajar kinestetik tadi, Pak. Nah, saya pikir solusi yang ketiga ini yang mungkin bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini, Pak.
Iya, Pak, betul sekali seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini sih, Pak. Saya mungkin akan melibatkan anak tersebut yang tadi siswa saya, teman-teman sekelasnya, serta teman-teman sejawat yang mungkin nanti akan bisa memberi saya masukan-masukan dan saran terkait anak tersebut, Pak. Saya akan melaksanakan secepatnya. Jadi, saya harus segera mungkin menyusun rencana dan langsung menerapkannya dalam kegiatan pembelajarannya. Amin ya, minta doanya ya Pak ya. Semoga hasilnya nanti seperti apa yang saya harapkan ya Pak. Terima kasih sekali loh Pak atas perbincangannya hari ini. Nggih Pak, monggo monggo. Nggih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Fajar. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Iya, sangat dingin cuaca bulan ini, Pak. Bagaimana nih Pak Fajar? Apakah ada yang bisa saya bantu nih untuk hari ini barangkali nih Pak Fajar mengalami kendala-kendala yang ada di dalam kelas ataupun di luar kegiatan pembelajarannya anak-anak. Oh, bagus sekali itu Pak. Pak Fajar bisa mempunyai keinginan untuk meningkatkan kompetensi diri itu sangat bagus sekali. Memang seperti itu kan, kita sebagai guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif agar siswa kita itu terasa nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, terus Pak, selanjutnya eh, apa tujuan Pak Fajar selanjutnya dalam meningkatkan kompetensi tersebut?
Terus kemudian apa yang sudah Pak Fajar lakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut, Pak? Nah, kenapa, Pak? Terus apa yang menjadi tantangan Pak Fajar dalam mencapai tujuan tersebut? Begitu ya, Pak. Kira-kira apa yang Pak Fajar butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Baiklah, Pak. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, pertama-tama Pak Fajar perlu memahami penyebab-penyebab dari siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah disebabkan karena mereka tidak memahami materi pelajaran jenengan? Makanya mereka lebih memilih tidak mendengarkan penjelasan materi dari Pak Fajar. Apa karena mereka juga bosan ya, Pak? Atau bisa jadi karena mereka ingin menarik perhatian dari Pak Fajar karena salah satu sifat dasar manusianya, kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi, yaitu kasih sayang dari orang tuanya. Makanya dia memilih mencari perhatian dari Pak Fajar. Nah, jika demikian, Pak Fajar berarti perlu tuh, Pak, memberikan penjelasan yang lebih jelas dan lebih menarik kepada siswanya Pak Fajar. Atau bisa juga Pak Fajar menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi, yang mereka senangi. Nah, tujuannya agar siswa tersebut tidak bosan dan mereka senang dalam pembelajaran dari apa yang diterangkan Pak Fajar. Betul.
Selain itu, Pak Fajar juga perlu loh memberikan sebuah penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Jadi, kita bisa memberikan pujian-pujian yang membuat semangat atau, sebuah penghargaan juga bisa kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran karena dia sudah mendengarkan dengan baik ketika Pak Fajar menerangkan di depan. Oke. Jadi bagaimana Pak? Apakah Pak Fajar sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Pak Fajar lakukan? Alhamdulillah. Baik Pak, saya rasa cukup sampai di sini untuk hari ini ya Pak. Silakan Pak Fajar bisa memulai mengimplementasikan strategi tersebut dan jangan lupa ya Pak, beritahu saya hasilnya nanti seperti apa. Ya, sama-sama Pak. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Oke Pak, saya izin dulu ya Pak. Saya mau ke kelas dulu untuk mengajar jam selanjutnya. Oke, Assalamualaikum.